Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang saya hormati Bapak Kapolres, Pak Kasat Reskrim, terima kasih Mas. Kemudian yang saya hormati Direktur Teknik dari PT Citra Marga Nusantara Persada atau CMNP. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan konferensi pers tentang kasus tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan dan atau pertolongan jahat yang terjadi di kolong tol di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Informasi adanya kehilangan plat yang merupakan bagian dari jalan tol itu kami terima berdasarkan adanya laporan polisi 3 April 2025. Berdasarkan adanya laporan polisi tersebut, maka jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan serangkaian upaya penyelidikan dalam rangka mengungkap dugaan adanya pencurian dengan pemberatan di kolong tol Tanjung Priok. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, maka di hari yang sama jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap dan mengamankan pelaku dengan inisial SW, laki-laki 43 tahun. Jadi kita amankan di daerah Tanjung Priok. Kemudian dari satu orang pelaku tersebut kita kembangkan. Kita kemudian menangkap dan mengamankan 4 pelaku lainnya, yaitu inisial RT, laki-laki 51 tahun. Ini juga perannya sebagai pelaku pencurinya atau pencurian dengan menggunakan tadi. Kemudian M, perempuan 51 tahun. Kemudian AK, laki-laki 45 tahun. Kemudian ML, laki-laki 41 tahun. Ini perannya adalah pertolongan jahat atau penadahan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik jajaran Satreskrim, bahwa menurut pengakuan tersangka yang pertama yaitu SW, bahwa SW mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 10 kali. Kemudian dari tersangka ML itu mengakui melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Kemudian para penadahnya ini RT, M, dan AK, ya ini yang menampung dari hasil curian dari para pelaku. Dan selain kelima orang tersebut, masih ada 2 pelaku yang masih kami lakukan pengejaran, yang merupakan sebagai pelaku pencuriannya atau pencurian dengan pemberatannya, yaitu dengan inisial RP. Kemudian yang kedua dengan inisial RD kita tetapkan sebagai DPO. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti. Yang pertama kita amankan 7 keping plat besi, yaitu yang dilakukan oleh tersangka M. Kemudian 2 keping plat besi milik tersangka AK. Kemudian juga kita sita 2 buah timbangan milik tersangka AK. Kemudian 1 buah tabung gas kelas besi milik RT. Kemudian 2 buah palu, 1 buah pahat, dan adanya rekaman CCTV. Adapun modus dari para pelaku adalah dalam hal ekonomi, ya, untuk dijual kembali kepada penadah. Dan terhadap para pelaku
kita kenakan, belum ditemukan ada indikasi seperti itu. Ya, jadi memang di lokasi memang banyak sekali sampah, ya banyak sekali sampah. Jadi kalau dari informasi yang kita dapat di TKP saat kebakaran itu ada yang membakar sampah tidak ditunggui sehingga merembet. Ya, kita kemarin dapat informasi dari lokasi dari TKP. Jadi perlu kami sampaikan bahwa menurut pengakuan, menurut keterangan dari Pak Joko, manajemen teknik PT CMNP nanti juga dan ditahan pelakunya di tahun 2016. Ya, jadi ini sudah pencurian ini juga sudah pernah terjadi, sudah pernah diproses dan ditahan pelakunya. Sudah seperti itu. Jadi apa yang terjadi di tahun sebelumnya juga sebenarnya sudah kami laporkan dan secara cepat juga sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polres maupun Polsek begitu dengan ada penangkapan beberapa pencurinya seperti itu. Nah, untuk kasus yang sekarang terkait sama kebakaran memang lokasinya memang pendek ya karena tadi plat besinya sudah akan diganti dengan FRP ya, secara teknik beliau yang mengetahui dan itu diganti sehingga tidak memiliki lagi nilai ekonomis, kira-kira begitu. Ada lagi? Cukup ya. Baik, untuk yang saat ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.